Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Berlin Putra dengan 2365062 dari kelas C. Di sini saya akan melanjutkan pertemuan 4, uh, yaitu yuris, yurisdiksi dan asas perlakuan hukum pidana cyber. Caption pembelajaran ini yaitu memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Untuk yang pertama yaitu tantangan yurisdiksi cybercrime, yaitu memiliki borderless, tidak mengenal batas geografis. Kemudian ada virtual, tidak ada lokasi fisik jelas, multi jurisdiksi, pelaku korban server di negara berbeda, atau hacker Indonesia serang server AS korban di Eropa. Nah, itulah contohnya. Kemudian lanjut pada locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, yaitu pertama ada definisi tempat terjadinya tindak pidana. Pentingnya menentukan berlaku atau tindakan hukum pidana Indonesia. Kemudian menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengandalian. Kemudian ada teori Lucas Delicti Van Hamel, tempat pelaku melakukan perbuatan, tempat alat yang digunakan bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstitutif diambil. Kemudian ada tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Definisinya yaitu waktu terjadinya tindak pidana, pengertiannya terkait pasal 1 KUHP legalitas, pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab, pasal 45 KUHP umur pelaku, pasal 79 KUHP daluarsa, pasal 57 HIR tertangkap tangan. Kemudian asal legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP rumusan tiada tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip nullum delictum nulla peona sine praevia lege peonali. Pencetus Anselm von Feuerbach tahun 1801. Kemudian ada konsekuensi asas legalitas formil. Perbuatan tidak tercantum dalam UU tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Aturan pidana tidak boleh berlaku surut. Retroaktif dasar teori paksaan psikis Feuerbach. Kemudian asas legalitas material. Konteks Indonesia mengakui hukum tidak tertulis. Dasar hukum pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1000 tahun 1951, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Prinsip hakim wajib menganggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Rancang hukum KUHP baru pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum hidup. Prinsip keseimbangan kepentingan hidup versus masyarakat. Contoh pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang. Asas lex temporis delicti pasal 1 ayat 2 KUHP
pakai ketentuan yang paling meringankan konsep KUHP lebih rinci. Perubahan undang-undang pakai menguntungkan perubahan bukan pidana lagi bebaskan narapidana. Ancaman pidana lebih ringan sesuaikan putusan. Asas berlakunya hukum pidana di Indonesia, asas teritorial pasal 2 sampai dengan 3 KUHP, asas personal atau nasional aktif pasal 57 sampai pasal 5 sampai 7 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4, 7, 8 KUHP, asas universal pasal 4 ayat 2 dan ayat 2 dan 4 pasal 9 KUHP. Kemudian asas teritorial pasal 23 sampai 3 KUHP. Prinsip hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia daratan laut 12 udara di atasnya. Perluasan pasal 3 berdasarkan air dan pesawat udara di Indonesia. UU nomor 4 sampai dengan 1900 tahun 1976 tambah pesawat udara. Kemudian ada asas personal nasional aktif pasal 5 sampai 7 KUHP. Prinsip KUHP Indonesia mengikuti WNI kemanapun. Pasal 5 ayat 1 angka 1 kejahatan tertentu. Ancaman kepentingan negara pasal 5 ayat 1 angka 2 kejahatan umum diakui di Indonesia dan negara tempat kejahatan. Pengecualian tidak menyerahkan WNI diadili di luar negeri. Kemudian asas perlindungan nasional pasif pasal 4, 7, 8 KUHP. Prinsip lindungi kepentingan negara Indonesia berlaku untuk WNI dan orang asing kejahatan yang dilindungi. Pertama, keamanan negara dan martabat presiden, mark atau materi pemerintahan, pemalsuan surat hutang Indonesia, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran. Kemudian asas universal, prinsip demi kepentingan dunia atau internasional berlaku untuk siapapun dimanapun. Contoh kejahatan pemalsuan mata uang, konversi Jenewa tahun 1929, pembajakan laut atau udara, konvensi Tokyo 1963, Den Haag 1970, Montreal 1971. Pengacuan berdasarkan hukum internasional. Pasal 9 KUHP di batas pengacuan diakui hukum internasional, hak imunitas ekstre, ekstre, eksteritorialitas. eh, Pertama, kepala negara asing dan keluarga, duta besar dan keluarga, anak buah kapal perang asing, pasukan negara sahabat dengan persetujuan. Kemudian ada studi kasus hacker Indonesia di luar negeri. Fakta WNI hacking server bank di Singapura dari Thailand. Pernyataan hukum locus delicti di mana asas apa yang berlaku bisa diadil di Indonesia atau tidak. Tugas diskusi kelompok skenario. Eh, Terus pertama kemudian ada tantangan yurisdiksi cybercrime. Server di luar negeri, cloud computing, anonimitas, dark web, VPN, proxy, kerjasama internasional lambat, mutual legal assistance, perbedaan regulasi extradition treaties. Kemudian solusi penegakan hukum lintas negara, perjanjian bilateral regional, ASEAN Cybercrime Convention, kerjasama aparat Interpol, ASEAN NAPOL, harmonisasi hukum, model law, incrit, incrit, incrit,
Inkritral, petisi building pelatihan bersama, kemudian aktivitas role play persidangan, kasus kredit internasional, peran hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, kemudian ISSU, eh, yurisdiksi dan asas yang berlaku, output, putusan sela tentang yurisdiksi. Kemudian ada rangkuman lokus dan tempus delicti sulit ditentukan di cybercrime Indonesia, eh, menganut 4 asas berlaku hukum pidana. Ada pengecualian berdasar hukum internasional yang membutuhkan perizinan internasional.